Coba Anda pejamkan mata sejenak dan bayangkan skenario yang sangat mengerikan ini terjadi pada diri Anda sendiri. Setiap hari, tanpa pernah absen, 5 kali sehari Anda melangkah menuju tempat wudhu. Anda membasahi wajah, membasuh tangan, dan melangkah dengan percaya diri menuju sajadah. Anda mengusapkan telapak tangan, mengagungkan nama Allah, ruku dengan khusyuk, dan menempelkan dahi Anda rapat-rapat ke bumi dalam sujud yang panjang dan merinding. Di dalam hati kecil Anda merasa sudah menjadi sosok muslim yang amat taat, hamba yang istiqomah, rajin memakmurkan masjid, dan senantiasa menjaga kewajiban agama. Namun, bayangkan tatkala malaikat maut mencabut nyawa Anda, lalu ruh Anda dibawa melintasi angkasa menuju pengadilan ilahi di alam mahsyar. Di saat Anda tersenyum berharap menerima buku catatan amal penuh pahala solat, tiba-tiba seluruh solat yang Anda kerjakan selama 20, 30, atau bahkan 50 tahun hidup di dunia dilemparkan kembali tepat ke wajah Anda bagaikan kain lusuh yang kotor dan tak berharga. Anda gemetar, lidah Anda keluh, dada Anda sesak luar biasa, dan Anda menangis histeris meminta penjelasan. Ya Allah, mengapa sujud panjangku ditolak? Mengapa rokaat demi rokaatku tidak berbekas? Mengapa ribuan sujudku tidak menyelamatkanku hari ini? Lalu terdengar jawaban yang sangat dingin namun menghancurkan jiwa. Sebab pintu masuk ibadahmu rusak. Selama puluhan tahun engkau solat, ada satu kesalahan sepele dalam wudumu yang terus engkau ulang setiap hari tanpa pernah engkau pedulikan. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Peringatan ini bukan sekedar karangan, melainkan peringatan nyata dan teramat keras yang pernah diucapkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyaknya manusia hari ini yang merasa wudunya sudah sah, padahal gerbang ibadahnya hancur berantakan hanya karena beberapa tetes air yang tidak membasahi kulit secara sempurna. Jangan pernah menutup atau menggeser tayangan ini sedikit pun, sebab dalam beberapa menit ke depan, kita akan membongkar secara mendalam 10 kesalahan fatal dalam berwudu yang hampir setiap hari dilakukan oleh jutaan umat Islam tanpa sadar. Pengetahuan yang akan Anda bedah hari ini bukan sekedar teori fikih biasa, melainkan benteng penentu apakah seluruh solat hidup Anda diterima di sisi Allah atau justru menjadi bahan bakar yang menyeret jasad Anda ke dalam kobaran api neraka. Sahabat penuntut ilmu dan pencari ridha Allah yang hatinya rindu akan surga. Sebelum kita membedah satu persatu celah kesalahan yang kerap menghancurkan amal kita ini, mari kita bersatu merapatkan barisan keimanan. Jangan biarkan majelis ilmu digital ini berlalu begitu saja. Luangkan waktu 1 detik saja. Ketuk tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, berikan like terbaik Anda, dan mari kita basahi lisan kita dengan menuliskan doa serta solawat bersama di kolom komentar. Ya Allah, bimbing aku untuk menyempurnakan wudhu dan ibadahku. Ketahuilah, setiap jemari yang Anda ketikkan untuk mengagungkan nama Allah dan mendoakan kebaikan akan menjadi saksi bicara yang membela Anda tatkala lisan dikunci rapat di hari perhitungan kelak. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Sang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Sang Maha Penyayang yang tak pernah pilih sayang. Dialah yang sampai detik ini masih meminjamkan kita detak jantung, mengalirkan darah di tubuh kita, serta membukakan pintu hidayah agar kita bisa duduk menyimak kajian ini demi memperbaiki diri. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah melimpah, abadi tanpa henti, kepada junjungan mulia kekasih Allah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang berjuang dengan darah dan harta, serta seluruh umatnya yang tetap memegang teguh sunnah beliau hingga sangkakala kiamat dibunyikan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha luas kasih sayangnya, lapangkanlah rizki kami, leburkanlah seluruh dosa masa lalu kami, kuatkanlah pancang iman di dada kami, permudahkanlah segala kesulitan hidup kami, lindungilah anak cucu dan keluarga kami dari fitnah dunia, dan jangan Engkau cabut nyawa kami, melainkan dalam keadaan husnul khotimah, dengan menggenggam indah kalimat, La ilaha illallah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita jujur menatap cara hidup kita sehari-hari. Mengapa wudhu seringkali menjadi amalan yang paling diremehkan? Karena wudhu adalah ibadah yang paling sering kita ulangi. Karena sudah menjadi rutinitas harian sejak kita masih anak-anak, otak kita secara otomatis menganggap wudhu hanya sebagai aksi cuci badan biasa sebelum sholat. Kita melangkah ke kamar mandi dengan tergesa-gesa,
memutar keran keras-keras, mencuci muka sekilas, menyiram tangan seadanya, lalu langsung berlari menuju sajadah. Padahal, dalam kacamata syariat Islam yang agung, wudhu memegang kedudukan yang sangat sakral, sangat tinggi, dan teramat menentukan. Wudhu bukan sekedar ritual membersihkan debu, kotoran, atau minyak dari permukaan kulit wajah, tangan, dan kaki Anda. Wudhu adalah proses penyucian lahiriah yang secara mistis dan spiritual mengantarkan jiwa manusia menuju kebersihan batin. Wudhu adalah momen sakral di mana seorang hamba yang kotor dan berlumur dosa sedang mempersiapkan dirinya untuk berdiri tegak menghadap penguasa tertinggi alam semesta. Wudhu adalah kunci dan gerbang utama menuju sholat. Logikanya sangat sederhana. Jika kunci sebuah pintu rumah bengkok atau patah, bagaimana mungkin Anda bisa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut? Begitu pula dengan sholat. Jika wudhunya rusak, cacat dan tidak sah, maka secara otomatis bangunan sholat yang berdiri di atasnya akan roboh seketika. Ingatlah sabda Nabi SAW yang sangat tegas dalam hadis riwayat Muslim. La tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur. Sholat seseorang tidak akan pernah diterima oleh Allah tanpa bersuci yang benar. Hadis ini adalah tamparan keras bagi siapa saja yang menganggap wudhu sebagai hal sepele. Sholat adalah amalan pertama yang dihisap di akhirat, namun penentu diterima atau ditolaknya sholat tersebut bertumpu sepenuhnya pada air wudhu yang membasahi tubuh Anda. Maka, memperbaharui dan memperbaiki wudhu berarti menyelamatkan seluruh fondasi agama Anda. Sekarang, mari kita bedah satu persatu dengan teliti dan tajam 10 kesalahan fatal yang seringkali menggerogoti keabsahan wudhu kita tanpa kita sadari. Kesalahan pertama, tidak memulai wudhu dengan membaca bismillah. Betapa banyaknya dari kita yang begitu tiba di depan keran atau wadah air, langsung menghantamkan air ke telapak tangan atau membasuh muka tanpa sedikit pun lisan atau hatinya mengingat nama Allah. Kita menganggap hal ini masalah kecil, sekadar variasi sunnah yang kalau ditinggalkan tidak berdampak apa-apa. Padahal, menyebut nama Allah adalah fondasi spiritual yang menghidupkan roh keberkahan dalam setiap ibadah seorang muslim. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan mendalam dalam sabdanya, La wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tidak sempurna wudhu bagi seseorang yang tidak menyebut nama Allah ketika ia memulainya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menegaskan bahwa meskipun sebagian ulama fikih berbeda pandangan mengenai hukum wajib atau sunnah muakkadah, mayoritas ulama menyepakati bahwa mengucap bismillah adalah saklar awal yang menyalahkan kesempurnaan wudhu Anda. Jangan biarkan ibadah wudhu Anda menjadi dingin, hampa, dan kosong dari nama Sang Pencipta hanya karena kelalaian lisan yang enggan berzikir di detik pertama. Kita masuk ke kesalahan kedua. Dan ini adalah kesalahan yang paling sering memakan korban jutaan umat Islam. Tidak meratakan air ke seluruh anggota wudhu karena terburu-buru. Mengapa kesalahan ini sangat berbahaya? Karena faktor utamanya adalah rasa tergesa-gesa. Saat jam kerja mendesak, saat soft sholat sudah mulai rapat, atau saat pikiran kita sedang melayang ke urusan dunia, kita membasuh anggota wudhu dengan sangat cepat. Air hanya membasahi bagian depan telapak tangan, namun sela-sela jari tangan diabaikan. Air disiramkan ke wajah, tapi batasan garis rambut di dahi dan lekukan di dekat telinga tidak tersentuh air. Siku tangan hanya terkena cipratan seadanya. Dan yang paling parah adalah saat membasuh kaki. Air hanya mengenai punggung kaki, sementara sela-sela jari kaki, mata kaki bagian belakang, dan tumit kaki masih tetap kering kerontang. Dengarkanlah riwayat sahih yang sanggup membekukan darah kita. Suatu hari, Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat. Lalu beliau melihat ada sahabat yang berwudu secara terburu-buru hingga bagian tumit belakang kakinya masih tampak kering dan belum tersentuh air. Apakah Rasulullah mendiamkannya? Tidak. Rasulullah berteriak dengan suara keras memberikan peringatan yang sangat mengerikan. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu dari azab api neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Hanya karena ada bagian kulit sekecil koin di tumit Anda yang tertutup rapat dari air wudhu, seluruh wudhu Anda gugur, sholat Anda batal, dan tumit yang terlewat itu diancam akan dibakar oleh api neraka. Berhentilah berwudhu seperti dikejar setan. Lambatkan gerakan Anda dan pastikan setiap mili kulit wajib tersapu air secara merata.
Kesalahan ketiga, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali akibat rasa ragu-ragu. Jika kesalahan kedua disebabkan oleh rasa tergesa-gesa, maka kesalahan ketiga ini disebabkan oleh sifat ekstrim sebaliknya, rasa cemas berlebihan atau was-was. Ada sebagian orang yang ketika membasuh wajah, ia merasa belum bersih, lalu ia basuh sampai 4 kali, 5 kali, bahkan 8 kali. Saat membasuh tangan, ia terus menyiramnya berulang-ulang karena merasa ada titik yang belum basah. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan batas yang sangat presisi dan teladan yang amat jelas. Beliau mencontohkan wudhu dengan membasuh anggota wudhu 1 kali yang wajib, 2 kali, atau maksimal 3 kali. Beliau tidak pernah membasuh lebih dari 3 kali. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang menambah basuhan lebih dari 3 kali, maka ia telah berbuat jahat, melampaui batas, dan berbuat dolim. Senaja menambah basuhan karena dorongan rasa ragu bukanlah bentuk kehati-hatian atau kesalehan, melainkan pintu jebakan yang dipasang oleh iblis dan syaitan untuk memberatkan syariat Islam yang sejatinya teramat mudah dan indah. Lawan rasa ragu itu dengan meneladani batas 3 kali sesuai sunnah. Mari kita lanjutkan ke kesalahan keempat, boros dalam menggunakan air wudhu. Coba perhatikan cara kita memutar keran air di tempat wudhu masjid atau di rumah. Kita memutar keran hingga terbuka maksimal. Air memancar deras sebagai air terjun, memercik kemana-mana. Sementara air yang benar-benar terserap untuk membasuhi kulit hanya 10%, sedangkan 90% sisa air bersih terbuang sia-sia masuk ke dalam lubang pembuangan. Ini adalah tindakan tabdzir dan pemborosan yang amat dimurkai Allah. Allah berfirman secara tegas dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ingatlah teladan Rasulullah. Beliau berwudu hanya menggunakan air sebanyak 1 mud, setara dengan 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa atau sekitar 0,6 liter air. Bahkan Nabi memperingatkan agar kita tidak berlebihan memakai air, meskipun kita sedang berwudu di tepi sungai yang airnya mengalir deras. Menyambung hal itu, kesalahan kelima yang kerap dilakukan adalah berzikir atau menyebut nama Allah di tempat yang tidak pantas. Banyak orang melakukan wudhu di dalam toilet atau kamar mandi yang bersatu dengan tempat buang air besar dan kecil. Saat berada di dalam ruangan yang mengandung najis dan bau tersebut, mereka dengan keras melantunkan zikir atau mengucap nama Allah. Ini melanggar adab yang sangat tinggi dalam Islam. Para ulama mengajarkan, jika tempat wudhu Anda menyatu di dalam kamar mandi atau toilet, cukuplah membaca bismillah dan zikir wudhu di dalam hati tanpa menggerakkan lisan demi menjaga kesucian dan keagungan nama Allah dari tempat yang kotor. Kesalahan keenam, melakukan istinja atau cebok setelah mengeluarkan angin atau kentut. Ini adalah pemahaman keliru yang sangat masif terjadi di tengah masyarakat. Masih banyak orang yang mengira bahwa setiap kali mereka buang angin atau kentut, mereka wajib pergi ke kamar mandi, membuka pakaian, dan membasuh dubur mereka dengan air sebelum berwudu. Ini adalah kekeliruan fikih yang nyata. Istinja atau membasuh kemaluan atau dubur hanya diwajibkan apabila ada wujud najis fisik yang keluar dari tubuh, seperti buang air kecil atau kencing, atau buang air besar atau berak. Sementara kentut hanyalah pembatal kesucian atau hadas kecil yang tidak mengeluarkan wujud najis padat atau cair, sehingga kentut tidak mewajibkan istinja. Yang diwajibkan setelah kentut hanyalah memperbaharui wudhu Anda dari awal. Lanjut pada kesalahan ketujuh yang sering mengintai orang-orang di masjid. Tidur lelap lalu langsung berdiri sholat tanpa berwudhu kembali. Kejadian ini sangat sering kita saksikan saat jamaah menunggu iqamah sholat atau saat mendengarkan khutbah Jumat. Seseorang tertidur sangat nyenyak, kepalanya terkulai ke depan dan ke belakang, badannya tersungkur, bahkan terdengar suara dengkuran halus. Namun ketika iqamah berkumandang, ia terbangun, mengucek mata, lalu langsung berdiri merapat ke syaf sholat tanpa mengambil air wudhu lagi. Padahal tidur lelap yang sampai menghilangkan kesadaran akal dan membuat tumpuan sendi terlepas adalah salah satu hal utama yang membatalkan wudhu secara total. Jika tidur Anda hanya berupa kantuk ringan di mana Anda masih bisa mendengar suara di sekeliling Anda dan posisi duduk Anda tetap kokoh tertancap di lantai, maka wudhu Anda tidak batal. Namun jika kesadaran Anda sudah hilang total, wudhu Anda telah gugur dan wajib diperbaharui. Kesalahan kedelapan, meninggalkan istinsyak dan istinsar. Betapa banyaknya kaum muslimin yang saat berwudu hanya membasuh wajah luar saja.
Mereka sama sekali tidak pernah menghirup air ke dalam rongga hidung, istinsyak, dan menyemburkannya kembali keluar, istinsar. Padahal amalan ini adalah sunnah yang teramat sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man tawadda'a falyastansyiq." Barang siapa yang berwudu, maka hendaklah ia menghirup air ke dalam hidungnya. Selain bernilai pahala ibadah yang tinggi, secara medis istinsyak terbukti ampuh membersihkan kotoran, kuman, dan racun yang mengendap di rongga hidung manusia. Kesalahan kesembilan, menganggap mengusap leher sebagai sunnah wudu. Banyak masyarakat kita yang setelah mengusap kepala dan telinga, menempelkan telapak tangan ke leher bagian belakang lalu mengusapnya. Mereka meyakini itu adalah bagian dari ritual wudhu. Para ulama fikih terkemuka telah menegaskan bahwa tidak ada satupun hadis sahih dari Nabi yang memerintahkan atau mencontohkan gerakan mengusap leher. Amalan terbaik adalah amalan yang paling murni mengikuti petunjuk Rasulullah tanpa ditambah-tambah. Dan kesalahan ke-10, membaca doa khusus pada setiap anggota wudhu yang dibasuh. Sebagian orang menghafal doa khusus saat membasuh tangan kanan, doa khusus saat membasuh tangan kiri, doa saat membasuh kaki, dan sebagainya. Ketahuilah, para ahli hadis menegaskan bahwa semua doa per anggota tubuh tersebut adalah riwayat palsu yang tidak ada asal-usulnya dari Nabi. Doa wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah hanyalah dua, mengucap bismillah di awal wudhu dan membaca doa syahadat yang sangat agung setelah selesai wudhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Dengarkanlah sebuah kisah nyata yang sangat menggetarkan jiwa ini. Di sebuah daerah, ada seorang jamaah tua yang selama puluhan tahun dikenal sangat disiplin menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ia selalu berada di saf terdepan, datang sebelum azan berkumandang, dan dikenal sebagai sosok yang sangat soleh. Suatu hari, masjid tersebut mengadakan kajian fikih bersuci yang dibawakan oleh seorang ustadz ahli fikih. Saat ustadz memperagakan cara berwudu yang benar sesuai sunnah dan menjelaskan ancaman hadis, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air dari api neraka, mendadak orang tua tersebut tertunduk. Bahunya terguncang hebat dan air matanya menetes deras membasahi bajunya. Usai kajian, dengan gemetar, ia mendekati sang ustadz dan berkata sambil menangis terseduh-seduh, "Ustadz, selama puluhan tahun saya berwudu, saya selalu terburu-buru saat membasuh kaki. Saya baru sadar hari ini bahwa bagian lekukan tumit belakang saya hampir selalu tidak terkena air secara sempurna. Bagaimana dengan sholat-sholat saya selama puluhan tahun ini, Ustadz? Apakah semuanya sia-sia?" Masya Allah, orang tua itu menangis bukan karena ia benci pada syariat, melainkan karena rasa takut yang teramat sangat kepada Allah. Takut kalau sujud yang ia agungkan selama ini gugur hanya karena ketahuannya yang tidak ia pelajari. Sejak hari itu, ia merendahkan hatinya, mengulang mempelajari fikih bersuci dari dasar, dan memperbaiki setiap usapan wudunya dengan penuh kehati-hatian. Renungkanlah kisah ini, sahabatku. Betapa banyaknya di antara kita yang berada di posisi yang sama dengan orang tua itu. Kita tidak berniat menentang syariat, tetapi kita terjerat dalam dosa ketidakberdayaan karena enggan meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Saudaraku yang hatinya lembut, jika hari ini melalui tayangan ini, Allah menyingkapkan ilmu wudhu ini kepada Anda, jangan pernah berputus asa atau merasa hancur. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas rahmatnya. Ketahuilah, Allah tidak mempertemukan Anda dengan video ini secara kebetulan. Allah menggerakkan jemari Anda untuk mengetuk video ini karena Allah sangat mencintai Anda. Allah ingin mencucikan sholat Anda. Allah ingin agar tatkala kelak Anda dipanggil pulang ke alam barzakh, seluruh catatan sholat Anda bersih sempurna tanpa cacat wudhu. Kesalahan yang paling berbahaya dalam hidup bukanlah kesalahan yang kita sadari lalu kita perbaiki. Kesalahan yang paling membinasakan adalah kesalahan yang terus-menerus kita lakukan dengan sombong hanya karena kita enggan belajar. Hari ini Allah telah membuka mata kita. Hari ini Allah memberikan kita modal kesempatan emas untuk memperbaharui kualitas ibadah kita. Kadangkala kita sering mengeluh mengapa doa-doa kita belum dikabulkan, mengapa rizki kita terasa sempit, atau mengapa hidup kita dipenuhi gelisah. Padahal, bisa jadi Allah sedang menahan keberkahan itu karena Allah menunggu kesungguhan kita dalam merapikan fondasi utama ibadah kita, yaitu kesucian wudhu kita.
Bayangkan hari di mana tidak ada lagi harta, jabatan, atau popularitas yang sanggup menyelamatkan kita. Yang tersisa hanyalah riwayat sujud dan tetesan air wudhu yang membasahi jasad kita. Maka, mulailah merawat wudhu Anda mulai detik ini juga. Sahabat kalam iman yang dirahmati Allah, mari kita perbaiki wudhu kita mulai hari ini, saat ini juga. Setelah Anda mendengarkan ilmu ini, jangan simpan pengetahuan berharga ini untuk diri Anda sendiri. Pulanglah dan ajarkan tata cara wudhu yang benar ini kepada pasangan Anda, kepada anak-anak Anda, kepada orang tua Anda, dan kepada teman-teman tercinta Anda. Sebarkan dan bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp keluarga, grup alumni, dan media sosial yang Anda miliki. Bayangkan, jika ada satu orang saja yang selama ini wudhunya salah, lalu ia menonton video yang Anda bagikan ini dan wudhunya menjadi sempurna, maka setiap kali orang tersebut berwudu dan melaksanakan sholat sepanjang hidupnya, aliran pahala jariah yang teramat deras akan mengalir ke dalam catatan amal Anda tanpa mengurangi pahala orang itu sedikitpun. Mari kita tutup majelis ilmu yang penuh keberkahan ini dengan mengangkat kedua telapak tangan kita, memohon kepada Allah yang Maha Mendengar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah seluruh kebodohan, kelalaian, dan kesalahan kami di masa lalu dalam menjalankan ibadah wudhu dan solat kepadamu. Ya Allah, bimbinglah tangan kami, lisan kami, dan jiwa kami agar mampu menyempurnakan wudhu kami sesuai tuntunan kekasih-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah tetesan air wudhu kami sebagai pembersih dosa-dosa kami, penyejuk kubur kami, dan cahaya yang memancar terang menuntun kami menyeberangi titian sirat kelak. Lapangkanlah rizki orang yang menyebarkan video ini, berkahilah keluarganya, lindungilah ia dari bencana, dan kumpulkanlah kami semua bersama orang-orang saleh di dalam surgamu yang abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Tekan tombol like, subscribe kanal ini, dan bagikan sekarang juga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.